Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqti wahid. Amma ba'd. Sahabatku, monggo sareng-sareng ngalap berkah bulan Ramadan, kita sareng-sareng maos kitab salah satu buku karya dari Mbah Imam Nawawi, yang mana buku ini sudah sangat familiar di kalangan kita, di kalangan konco-konco santri Nahdien. Bukunya niki berjudul Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Monggo saderenge kita ngaos, kita awali dengan bertawasul kepada guru-guru kita, kepada leluhur-leluhur kita, kepada kedua orang tua kita. Semoga apa yang kita baca hari ini, semoga yang kita kaji hari ini mendapatkan berkah dan jadi wasilah, sehingga kita dapat terhubung, tersambung, selaras dengan para guru, para leluhur, khususnya kepada Imam Nawawi, sehingga tersambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabil kirami wa ahli baitihi wa ila hadrati jami masyayikhina wa ustadina wa khususan ila hadrati al-Imam Nawawi wa khususan jami masyayikhina wa khususan la hadrati walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Masuk di kajian pertama, hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal. Hadis pertama, an Amiril Mukminin, dari Amiril Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab, yaitu Amiril Mukminin Abu Hafs Umar ibn Khattab. Qala, berkata siapa Amirul Mukminin, sami itu mendengar saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya beberapa amal hanya tergantung dengan niatnya. Dengan niatnya. Walikulli imri'in wa innama likulli imri'in ma nawa. Walikulli imri'in ma nawa. Dan sungguh setiap orang akan mendapatkan hanya sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa hijrahnya seseorang itu kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah, fa hijratuhu, maka sesungguhnya hijrahnya orang tersebut ilallah, menuju Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah. Wa man kanat, dan barang siapa hijratuhu, hijrahnya seseorang, iku lidunya, hanya karena dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkan, seseorang yang berhijrah karena dunia itu tadi, yusibuha, akan mendapatkan dunianya. Awim ro'atin, atau seorang perempuan, yang kihuha, yang menikahi siapa man kepada imro'ah, fahijratuhu, maka sesungguhnya hijrahnya man ilama, menuju sesuatu, hajaro, yang berhijrah siapa man ilaihi, menuju ma. Rawahu, menceritakan di hadis siapa Imam al-Muhadditsina, imam duanya ahli hadis. Siapa imam duanya ahli hadis? Yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Bardizbah Al-Bukhari
atau lebih dikenal Imam Bukhari. Dan yang satu lagi wa Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairiyu an-Naisaburiyu. Yang satu lagi Imam Muslim fi sahihaihima, di dalam kitab sahih kedua imam tersebut. Lilladzina huma, karena sesungguhnya beliau berdua iku asohu lebih sah, iku asohul kutubi, kitabnya itu lebih sah al-musannafatu yang pernah dikarang. Jadi begini sahabatku, hadis pertama ini menceritakan, mengisahkan tentang niat, yang mana niat itu, kisah ini diutarakan oleh dari Abu Hafiz Umar bin Khattab atau Sayyidina Umar bin Khattab. Redaksinya, terjemah bebasnya kurang lebih seperti ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal hanya tergantung niat-niatnya, dan sungguh setiap orang akan mendapatkan hanya sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya juga. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ia ingin meraihnya, atau wanita yang ia ingin menikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrahkan. Jadi begini sahabatku, seluruh amal kita itu tergantung pada niat kita. Niat itu apa? Niat itu keinginan, kalau bahasa Jawanya kerenteke hati, sejo, keinginan hati kita, keinginan yang kuat hati kita saat kita melaksanakan sesuatu. Saat kita melaksanakan sesuatu. Semisal kita mau sholat, usolli itu masih belum niat. Usolli itu yang kita lafalkan pakai lisan itu masih belum niat. Jadi an-niyatu, redaksinya gini, an-niyatu qasdul fi'li muhtarinan bi fi'lihi wa mahalluha fi qalbi. Jadi yang namanya niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Sedangkan lisan itu sebatas untuk menuntun hati kita agar tidak lupa bahwa kita itu sedang meniatkan ibadah kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi semisal di redaksi hadis ini dijelaskan bahwasanya ketika kita itu berniat melakukan apapun itu hanya karena perintah Allah dan Rasulnya, maka amal kita, ibadah kita, apapun bentuknya, tercatat sebagai lillah, li Rasulillah. Akan tetapi, jika niat kita itu hanya karena dunia, atau karena perempuan semisal, aku tak melok, aku tak ikut gerakan ini, aku tak ikut kegiatan ini, biar dapat kenalan, biar dapat jodoh, termasuk itu. Nah, itu nanti yang didapatkan atau yang ditulis di dalam catatan amal kita, kurang lebih menurut hadis ini, ya kita cuma dapat itu saja. Begitu sahabatku. Itu hadis pertama. Sebenarnya penjelasannya banyak dan panjang. Mungkin di pertemuan berikutnya bisa kita ulas lebih lanjut. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.